Oke, bismillah. Bapak Ibu para pencari keadilan, selamat datang di sepakatin.com. Kali ini kita masuk dalam sesi sharing session di mana kita akan sharing, kita akan berbagi terkait dengan berbagai macam jenis kasus yang telah kami tangani. Di kasus ini saya ingin membahas tentang bagaimana hal-hal yang bisa terjadi dalam proses perceraian kalau tidak ada pendewasaan untuk melakukan berbagai macam jenis kesepakatan. Di sepakatin.com kita juga menangani family law, hukum keluarga atau hukum perkawinan, selain bisnis dan lain-lain. Nah, dalam kasus yang mau kami berbagi ini atau kami sharing ini, sebenarnya kasus ini kami di titik yang sudah akan mendapatkan kemenangan mutlak. Kenapa demikian? Saya ceritakan poin per poinnya. Kami membela atau yang menjadi klien kami adalah ibu-ibu yang dalam tanda kutip mendapati mantan suami ya, sekarang sudah mantan, yaitu mokondo. Mokondo, Bapak Ibu nih bisa artiin apa artinya ya. Nah, mokondo ini, dia kan nggak ngapa-ngapain. Oke, dia nggak mau menjalankan tanggung jawabnya menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak. Dia nggak mau menafkahi istri. Bahkan, mokondo ini minta digaji dari perusahaan si istri. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Kita menemui kasus seperti ini dan kita ada di pihak si ibu. Di awal kami luar biasa. Kami angkat topi buat si ibu ini. Kenapa? Karena si ibu ini tetap berkomitmen untuk tetap menggaji si mokondo ini dengan pertimbangan karena ada satu anak hasil perkawinannya juga kadang ada di mokondo ini, kadang ada di si ibu. Artinya ada hasil perkawinan yaitu anak ya yang diberikan sama Allah ya. Nah, poin kasusnya adalah si ibu menginginkan perceraian karena mokondo ini selain dia mokondo, dia juga melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Jadi sempat kami sampaikan bahwa baiknya ada musyawarah mufakat dulu. Kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah menyampaikan sebaik-baiknya perselisihan, perdamaianlah jalan keluar yang terbaik di hadapan Allah ya. Jadi kami menjalankan itu dulu. Kami sampaikan bahwa yuk kita kesampingkan ego, kita coba ambil kemufakatan lagi dengan suami untuk kita cari apakah masing-masing pihak ini bisa mengambil ibroh, pelajaran ya, untuk merajut kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, poinnya adalah ternyata klien kita mau. Wah, ini luar biasa. Akhirnya kami suratilah si suaminya ini dan menyampaikan banyak hal. Ternyata itu yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Klien kami menggaji dia, klien kami memberikan fasilitas rumah, bahkan mobil dan kendaraan, ya, yang lain-lain seperti motor. Ternyata pada saat kita tawarkan, kita siap nih merajut kembali rumah tangga, tapi dengan catatan tidak boleh ada kekerasan. Semua fairness sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi jawabannya tidak bisa. Artinya, ketika usaha itu sudah kita lakukan ya tidak ada pilihan lain. Kami kembalikan ke klien dan klien memilih untuk bercerai. Dan akhirnya klien pun lapor polisi. Apa yang menjadi unik dalam perkara ini adalah ada titik di mana anak ini tidak boleh dipertemukan. Anak ini di-keep sama bapaknya. Kenapa? Karena di awal kita udah bilang, baiknya anak ini ibu yang rawat. Karena anak sebelum mumayyiz 12 tahun, baiknya bersama ibu. Tapi karena balik lagi, luar biasa. Ibu ini memiliki hati yang bersih sekali. Dia menyampaikan, nggak perlu lah Pak, anak itu kan hasil kebersamaan ya. Tidak perlulah harus ada di saya. Tapi rupanya ruang ini digunakan sama si mokondo ini. Apa yang dilakukan sama mokondo ini? Menahan anak ini untuk tidak bisa bertemu sama si ibu. Lalu yang kedua, kami advice. Kami jelaskan bahwa ibu baiknya lapor polisi. Karena dugaan diskriminasi hak anak kental sekali. Pasal 14, ayat 1, ayat 2, Undang-Undang 35 2014 menjelaskan bahwa tidak boleh ada penyebab pemisahan antara anak diasuh secara langsung dengan kedua orang tuanya. Meskipun perpisahan terjadi di antara mereka. Di ayat 2 jelas sekali itu. Jadi kami advise dengan harapan ibu mau lapor polisi. Rupanya klien kami menyampaikan bahwa tidak perlu Pak. Biar ini saya menghadapi saja. Singkat cerita, yang ketiga adalah ada titik di mana bagaimana nih poin. Oke lah kalau mereka sepakat bercerai. Tapi poinnya gimana? Agar menyudahi perselisihan ini. Karena bagaimanapun perselisihan yang dilakukan sama orang tuanya si anak, bagi anak itu tidak baik. Akhirnya ada titik di mana, yaitu ya, setan bisa masuk lah, bisikan siapapun bisa masuk yang negatif. Padahal klien kami, si ibu ini, sudah siap memegang hak asuh 4 hari di dia, 3 hari di suami. Dan ternyata hasil negosiasi kami, 5 hari di ibu, 2 hari di dia. Wah, kami kala itu selesai dan kami mendatangi klien kami dengan
kepala tegak ya, karena target 43 berubah menjadi 52. Lalu kami ketemu di salah satu mall. Apa yang disampaikan sama klien kami? Nah, ini yang nggak boleh ada dalam atau di benaknya Bapak Ibu sekalian. Jumawa. Apa bentuk jumawanya? Adalah atau ujub ya. Apa bentuknya? Dimana klien kami bilang, mulai hari ini Pak, saya tidak mau 43 ataupun 52. Saya pengen full di tangan saya anak. Wow, kami terkejut. Ini subhanallah sekali. Kita sebagai lawyernya ditargetkan 43, kami memberikan 52 hasil negosiasi kami secara non litigasi atau di luar pengadilan, tapi klien meminta 7 hari full, merubah poin kesepakatan dengan kami. Akhirnya kami bilang bahwa sudahlah kita gelar saja di pengadilan, karena tidak realistis ketika kami meminta lagi kepada lawan untuk memberikan sepenuhnya. Bayangkan, dalam undang-undang saja tidak diperkenankan. Singkat cerita, perkara bergulir, sidang mediasi, sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, masuk ke dalam pembuktian. Klien kami lelah, capek, kangen dia sama anaknya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini yang harus Bapak Ibu clearkan. Dalam permasalahan rumah tangga ini bukan soal mayoritas hari, minoritas hari. Ini soal pemenuhan hak. Anak punya hak diasuh secara langsung. Kalau niatnya sudah tidak baik, maka Allah punya kekuasaannya, kehendaknya memberikan kita rasa tidak nyaman mengikuti proses di pengadilan. Karena pengadilan di Indonesia sidangnya 1 minggu sekali, tercepatnya. Bisa 2 minggu sekali. Bayangkan tadi sudah dalam mediasi 2 kali. Jawaban, replik, duplik, pembuktian. 6-7 persidangan, sudah ada 7 minggu, hampir 2 bulan, klien kami tidak bisa ketemu sama anaknya. Singkat cerita, Allah yang Maha Kuasa memberikan taufik kepada klien kami, di mana tiba-tiba kami diajak meeting sama klien kami dan Pak tolong buka kembali ruang mediasi, saya ingin ngobrol 4 mata dan menyepakati mediasi yang dibuat antara saya dengan dia dalam poin kesepakatan. Jujur, ada gengsi kami kala itu. Kami sudah genderang perang fight di pengadilan, kami pun berhasil membuat klien kami mau lapor polisi, tapi ternyata klien kami meminta untuk dilakukannya mediasi. Tapi ini bagian dari profesionalitas kami yang kami jaga selalu. Keputusan tetap ada di klien dengan pertimbangan terbaik, maka permintaan tersebut kami approval, kami terima, dan akhirnya kami panggil. Ternyata luar biasa, Masya Allah, ini atas kehendak Allah, disambut baik sama pihak lawan. Akhirnya di salah satu kafe setelah persidangan yang kita sepakati, mereka bicara 4 mata dan akhirnya mereka bersepakat untuk bercerai, namun bercerai secara baik-baik. Mereka sepakat tentang harta, mereka sepakat tentang hak asuh dari klien kami walaupun dengan hari yang kembali ke 43. Bayangkan Bapak, kalau walaupun tidak bisa lagi diulang. Ini menjadi pelajaran. Kalau kala itu dia tidak ujub. Bayangkan, kalau kala itu dia tidak sombong, dia bisa mendapatkan 5 hari. Itu poinnya Bapak Ibu, para pencari keadilan. So, pihak ketiga, Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan realisasi knowledge. Pengetahuan yang real, pengetahuan yang seimbang, dan pengetahuan yang fair. Agar setiap keputusan yang mau diambil adalah keputusan terbaik. Demikian, barakallahu fikum.